Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam guru penggerak. Saya Yosefina Pabebang, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau metode teacher center. Saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan ataukah tidak, karena fokus utama saya adalah lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat pada setiap semesternya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan pemantik tadi, maka saya mengambil kesimpulan bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Kemudian menyesuaikan kodrat anak, memerdekakan anak lahir dan batin, menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak, bukan tabula rasa. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga memposisikan guru sebagai tukang kebun kehidupan dengan mengutamakan pendidikan budi pekerti. Kemudian saya melakukan refleksi diri bahwa dalam pendidikan ada 3 kata kunci, yaitu merdeka belajar, kolaborasi, dan well-being, yang diartikan bahwa
Peserta didik dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi mengembangkan potensi sesuai karakteristik peserta didik demi mewujudkan peserta didik yang senantiasa selamat dan bahagia. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.